Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 sama Ibu Dayana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kompetensi dasarnya menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan scientific learning dan model discovery learning, pendidik diharapkan dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dan pada ranah keterampilan, peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Sebelumnya, peserta didik harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengertian lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lingkungan bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Komponen lingkungan saling mempengaruhi dengan kuat satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah komponen biotik, terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, komponen abiotik, terdiri atas benda tidak hidup, antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Contohnya, tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi, tumbuhan hijau yang termasuk dalam komponen biotik mampu mempengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan yang termasuk dalam komponen abiotik. Komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik, contohnya cahaya, tanah, air, dan udara, serta unsur hara yang termasuk dalam komponen abiotik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini komponen biotik. Coba kalian ingat, bagaimana kondisi tumbuhan yang berada dekat sumber air atau mendapatkan cukup air untuk pertumbuhannya dan unsur hara. Pasti tumbuhan tersebut lebih subur. Sekarang kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bersabang. Coba perhatikan gambar tentang ekosistem sawah, di mana produsennya adalah padi. Padi dimakan. Tanda panah pada gambar menunjukkan peristiwa dimakan. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular sawah. Dan ular sawah berakhir dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan memiliki pengertian sebagai kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berkaitan. Di tanda panah pada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan peristiwa makan dan dimakan. Perhatikan pada gambar. Produsen pertama yaitu sawi. Sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang. Kemudian rantai makanan kedua yang terbentuk adalah sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan oleh elang.
Kemudian pada produsen bunga sepatu akan dimakan oleh ulat. Kemudian ulat akan dimakan oleh burung pipit. Dan burung pipit juga akan berakhir dimakan oleh elang. Sampai di sini tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu harap kalian sudah paham tentang materi ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis komensalisme, dan ketiga simbiosis parasitisme. Apa perbedaan dan bagaimana contoh dari ketiga simbiosis tersebut akan kita pelajari selanjutnya. Yang akan kita pelajari pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan keuntungan karena keberadaan kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga. Lalat dengan bunga Rafflesia adalah contoh simbiosis mutualisme yang kedua. Bunga bangkai identik dengan bau yang tidak sedap, paling tidak bagi kita manusia. Namun bagi lalat ini adalah tempat yang paling indah. Lantaran bisa dihinggapi untuk mencari makanan. Bagi bunga Rafflesia sendiri, keberadaan lalat memberi keuntungan lantaran dapat membantu proses ikan. Contoh simbiosis mutualisme yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan bakteri. Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang terdapat pada usus manusia. Keberadaan bakteri ini berguna untuk mengurangi pertumbuhan bakteri jahat serta mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Selain itu, bakteri ini membantu proses produksi vitamin K yang berguna pada proses pembentukan darah. Bakteri Escherichia coli mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar manusia. Demikianlah penjelasan tentang simbiosis mutualisme. Kita lanjut dengan simbiosis yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, tetapi pihak lain juga tidak mendapat kerugian. Seperti apa contoh simbiosis komensalisme? Mari kita lihat. Yang pertama, tanaman sirih dan pohon inangnya. Tanaman sirih perlu hidup menempel di pohon atau inangnya untuk mendukung kehidupannya. Tanaman sirih mendapatkan manfaat seperti sokongan tempat hidup dan membuat sirih bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk proses fotosintesis. Pada pohon inang, kehadiran tanaman sirih tidak berpengaruh pada kelangsungan hidupnya. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah hubungan antara ikan pilot dan penyu. Ikan pilot hidup di samping penyu untuk memperoleh sisa makanan serta memakan parasit yang ada pada penyu. Keuntungan yang diperoleh ikan adalah dengan mendapat sisa makanan, sedangkan bagi penyu, keberadaan ikan pilot tidak berdampak apapun. Contoh simbiosis komensalisme yang ketiga, ikan hiu dengan ikan remora. Umumnya ikan remora yang berukuran kecil ini akan berenang di dekat ikan hiu dan terlihat seolah menempel. Hal tersebut dilakukan ikan remora untuk memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Selain itu,
Ikan remora juga mendapatkan rasa aman dan perlindungan diri dari para predator yang bisa saja memangsa ikan remora. Namun, ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan apapun maupun kerugian yang berarti dengan adanya ikan remora yang hidup menempel dengannya. Demikianlah penjelasan tentang simbiosis komensalisme dan contohnya. Kita lanjut, ada simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, sementara pihak yang lain mendapat kerugian. Contoh yang pertama, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Jadi kalian sudah pernah merasakan bagaimana digigit nyamuk. Nah, nyamuk mampu bertahan hidup dengan menghisap darah dalam tubuh manusia. Akibatnya, terkadang kulit menjadi bengkak. Hal yang mengerikan lagi adalah nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Nyamuk demam berdarah biasanya hidup di daerah wilayah iklim tropis, ada saja daerah Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib selalu menjaga kebersihan lingkungan. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah tali putri dan tanaman inang. Sudah pernah melihat tanaman tali putri? Seperti yang dapat kita ketahui, tumbuhan tali putri adalah tumbuhan yang menempel pada tanaman lain. Dari situlah tali putri merupakan parasit bagi tumbuhan lain. Hal ini disebabkan karena tali putri tidak memiliki klorofil. Artinya, tali putri tidak bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hidupnya, tali putri menempel pada organisme lain dan menghisap sari-sari makanan dan unsur hara dari organisme tersebut. Akibatnya, lama-kelamaan organisme yang ditumpangi oleh tali putri akan mati. Contoh simbiosis parasitisme yang ketiga adalah hubungan antara paus dengan teritip. Apa sih yang dimaksud dengan teritip? Teritip adalah makhluk hidup yang termasuk dalam keluarga atau mirip dengan kepiting dan udang-udangan. Teritip biasanya memakan plankton dan hidupnya pada umumnya menempel pada objek lain. Hubungan ini menguntungkan teritip karena mendapat tempat tinggal dan juga makanan. Dalam hal ini adalah tubuh ikan paus. Sementara ikan paus akan sangat dirugikan karena adanya teritip yang menyebabkan gatal dan juga ketidaknyamanan dalam tubuh ikan. Interaksi yang dilakukan ikan teritip adalah dengan berdiam di dalam tubuh ikan paus untuk mengambil sisa makanan dan menjadikan tubuhnya sebagai rumah. Demikianlah penjelasan tentang simbiosis parasitisme. Semoga dengan materi ini dan juga contoh yang sudah Ibu jelaskan, kalian akan lebih semangat lagi dalam belajar. Akhiri dan ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.